Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidaul Hasanah Siregar dari kelas 1B Tadris IPS. Kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas pengantar sejarah ujian akhir semester dari Bapak Nurdiansyah MPD. Pertanyaan yang pertama, coba saudara jelaskan dan uraikan tentang gelombang revolusi di Indonesia sampai tahun 1949. Soal yang kedua, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang modernisasi serta bagaimana peranan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berkemajuan di era modern. Pertanyaan ketiga, uraikan faktor-faktor pendorong pemerintahan Soekarno untuk mengganti sistem politik demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin. Dan pertanyaan keempat, jelaskan dan uraikanlah kebijakan-kebijakan pemerintah masa Orde Lama dan Orde Baru dalam bidang politik dan ekonomi dan permasalahan terkait dengan demokrasi Indonesia di kala itu. Dan pertanyaan yang kelima, jelaskan dan uraikan dengan jelas proses demokrasi di Indonesia dari masa reformasi sampai ke masa sekarang ini. Apakah yang harus diperbaiki terkait dengan kondisi bangsa saat ini? Jawaban soal pertama, Revolusi Nasional Indonesia adalah masa setelah kemerdekaan ketika Republik Indonesia masih berkonflik dengan Kerajaan Belanda. Peristiwa ini terjadi mulai dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 hingga pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh pihak Belanda pada 29 Desember 1949. Revolusi ini berujung pada berakhirnya pemerintah kolonial Hindia Belanda yang mengakibatkan perubahan struktur sosial di Indonesia. Pergerakan nasionalis untuk mendukung kemerdekaan Indonesia, seperti Budi Utomo, Partai Nasional Indonesia, Serikat Islam, dan Partai Komunis Indonesia, bertumbuh cepat di abad 20. Gerakan nasionalis tersebut memprakarsai strategi kerjasama dengan mengirim wakil mereka ke Volksraad atau Dewan Rakyat, dengan harapan Indonesia akan diberikan hak memerintah sendiri tanpa ada campur tangan dari Belanda. Sedangkan gerakan nasionalis yang dipimpin oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan dua orang mahasiswa nasionalis memilih cara non-kooperatif. Mereka menuntut kebebasan Indonesia dari Belanda. Sekutu termasuk Belanda membentuk suatu badan komando militer bernama Allied Forces for Netherlands Indies atau AFNI untuk kembali merebut kekuasaan di Indonesia. Mengetahui hal tersebut, tanah air tentu tidak tinggal diam. Masyarakat mulai bergerak untuk melakukan perlawanan yang berujung terjadi perjuangan revolusi Indonesia. Pada tanggal 10-15 November 1945 terjadi perundingan Linggarjati, dan pada tanggal 21 Juli 1945 Belanda meluncurkan serangan militer pada tengah malam 20 Juli 1947 sebagai bentuk agresi militer Belanda I. Tujuan utama agresi militer adalah untuk menghancurkan kekuatan Republikan. Wilayah yang diserang adalah Jawa dan Sumatera. Aksi militer ini kemudian dianggap melanggar perjanjian Linggarjati, di mana dalam perjanjian disebutkan bahwa Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dan pada tanggal 17 Januari 1948 terjadi perundingan Renville. Namun Belanda kembali berkhianat dengan baku tembak terhadap Indonesia yang terjadi antara Karawang dan Bekasi. Dan pada tanggal 19 Desember 1948, agresi militer Belanda II dilakukan, di mana Belanda memperluas daerah serangan mereka sampai ke Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibu kota. Dan pada tanggal 14 April 1949, terjadi perundingan Romroyen untuk menyelesaikan konflik di awal kemerdekaan. Dan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949, diadakan konferensi meja bundar yang menghasilkan Belanda bersedia mengakui kedaulatan Indonesia. Dan pemberontakan komunis. Pada tanggal 18 September 1948,
Republik Soviet Indonesia diproklamasikan di Indonesia oleh anggota PKI yang berniat melakukan pembangkangan atas kepemimpinan Muhammad Hatta. Pertempuran terjadi antara TNI dan PKI. Kemenangan pun diraih oleh TNI, di mana pemimpin PKI, Musso, berhasil ditangkap dan dibunuh di tempat. Pemberontakan Darul Islam. Pemerintah berniat untuk membubarkan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan. Sang pemimpin, Kahar Muzakkar, menuntut agar KGSS dan kesatuan gerilya lainnya digabungkan dalam satu brigade yang disebut Brigade Hasanuddin di bawah pimpinannya. Namun, tuntutannya tersebut ditolak karena dianggap tidak memenuhi syarat untuk dinas militer. Saat akan dilantik sebagai pejabat wakil Panglima Tentara dan Teritorium 7, Kahar Muzakkar bersama kelompoknya melarikan diri ke hutan dengan membawa senjata lengkap. Ia kemudian mengubah nama pasukannya menjadi Tentara Islam Indonesia dan menyatakan menjadi bagian dari DIT 2 Kartosuwiryo pada 17 Agustus 1953. Dampaknya adalah meskipun tidak ada data akurat yang menunjukkan beberapa banyak yang nyawa penduduk Indonesia yang melayang dalam gerakan revolusi Indonesia, diperkirakan terdapat 45.000 sampai 100.000 jiwa. Untuk rakyat sipil, diperkirakan penduduk yang meninggal yaitu 25.000 sampai 100.000 jiwa. Sedangkan untuk Belanda, lebih dari 5.000 tentaranya kehilangan nyawa mereka di Indonesia. Gerakan Revolusi Nasional Indonesia ini sendiri memberikan efek langsung terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan budaya terhadap Indonesia. Di antaranya yaitu kekurangan bahan makanan dan bahan bakar. Jawaban soal nomor 2. Modernisasi merupakan salah satu bentuk perubahan sosial masyarakat dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang maju, mengikuti perkembangan masyarakat lainnya yang dianggap lebih dahulu maju. Masyarakat pun harus cerdas dalam memilih nama dari proses modernisasi tersebut yang akan dapat merubah masyarakat ke arah yang lebih baik, sehingga manfaat dari modernisasi tersebut dapat dirasakan. Muhammadiyah merupakan gerakan pencerahan menuju Indonesia berkemajuan. Meski terlihat bersinggungan, namun Islam berkemajuan adalah merupakan respon dari fenomena yang ada, yaitu globalisasi, terutama globalisasi kebudayaan. Maka dari itu, peran Muhammadiyah sangat berarti bagi manusia modern di era globalisasi ini. Karena pandangan dunia yang hanya mementingkan kehidupan duniawi, masyarakat modern dapat diartikan suatu himpunan orang yang hidup bersama di suatu tempat dengan ikatan-ikatan atau yang bersifat mutakhir. Masyarakat modern dapat dicirikan yang bersifat rasional, berpikir untuk masa depan yang lebih jauh, menghargai waktu, bersikap terbuka, dan berpikir objektif. Dengan demikian, peran Muhammadiyah sangat berarti bagi era modern ini, karena dapat menuntut masyarakat modern untuk mendapatkan kebahagiaan dan kehidupan yang seimbang antara dunia dan akhirat, serta unsur jasmani dan rohani. Dan peran Muhammadiyah yang lainnya dalam gerakan Islam berkemajuan ialah berani mengeluarkan pikiran yang sehat dan murni dengan dasar Al-Quran dan hadis. Dan jawaban nomor 3. Periode demokrasi terpimpin ini dimulai sejak Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Dekret ini dikeluarkan oleh Presiden Soekarno untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945, menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dengan pergantian undang-undang ini, sistem pemerintahan berubah dari sistem parlementer ke sistem presidensial. Pada masa demokrasi liberal, dengan sistem parlementer, presiden hanyalah simbol negara dan Perdana Menteri yang dipilih oleh DPR menjadi pemegang kepala pemerintahan. Namun karena tidak ada partai yang dominan, dan karena adanya pertentangan antara partai di parlemen, kabinet tidak bisa bertahan lama dan terjadi pergantian kabinet dengan sangat sering. Perubahan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 membuat presiden menjadi kepala pemerintahan sekaligus kepala negara yang berhak membentuk kabinet tanpa persetujuan DPR. Dengan perubahan ini,
Presiden Soekarno menjadi pemegang kekuasaan penuh di Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah periode dan sistem politik yang berlangsung di Indonesia dari tahun 1959 sampai Orde Baru dimulai pada tahun 1966. Demokrasi terpimpin adalah gagasan Presiden Soekarno dan merupakan upaya untuk mewujudkan stabilitas politik setelah periode ketidakstabilan pada masa demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal, sering terjadi pergantian kabinet sehingga kinerja pemerintah tidak bisa berjalan dengan baik. Presiden Soekarno mengganti demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin karena Presiden Soekarno menganggap bahwa demokrasi liberal ala Barat tidak sesuai untuk situasi Indonesia. Sebagai gantinya, ia mencari sebuah sistem berdasarkan sistem musyawarah dan mufakat di bawah arahan seorang pemimpin yang disebutnya sebagai demokrasi terpimpin. Dan jawaban soal nomor 4. Pada masa Orde Lama, pemerintahan masa Orde Lama di Indonesia berkuasa sejak tahun 1957 hingga tahun 1966, yang merupakan masa transisi dari pemerintahan Soekarno ke pemerintahan Soeharto. Berikut adalah beberapa kebijakan pemerintahan masa Orde Lama dalam bidang politik dan ekonomi. Yang pertama, dalam kebijakan politik. Penerapan kebijakan politik pada masa Orde Lama adalah pembentukan Nevos dan Oldevos, menolak neokolonialisme dan politik mercusuar. Pemerintah masa Orde Lama memperkenalkan sistem demokrasi terpimpin yang menempatkan Soekarno sebagai pemimpin tertinggi di Indonesia. Soekarno memiliki kekuasaan yang luas dalam mengelola pemerintahan Indonesia dan tidak terikat oleh lembaga parlemen atau partai politik. Dan kebijakan politik, ekonomi, dan kebijakan ekonomi. Sedangkan di bidang ekonomi adalah pembentukan Bappenas, devaluasi mata uang, dan pembentukan Dekon. Pemerintahan masa Orde Lama juga memperkenalkan kebijakan ekonomi yang disebut dengan ekonomi terpimpin, yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kebijakan ini dilakukan dengan cara mengendalikan tingkat inflasi, meningkatkan investasi asing, dan meningkatkan produksi. Permasalahan terkait dengan demokrasi Indonesia di masa Orde Lama adalah terbatasnya ruang gerak bagi partai politik dan lembaga parlemen dalam mengelola pemerintahan. Dan yang kedua, masa Orde Baru. Sistem demokrasi terpimpin menempatkan Soekarno sebagai pemimpin tertinggi yang memiliki kekuasaan yang luas dan mengelola pemerintah Indonesia, sehingga tidak ada ruang bagi partai politik dan lembaga parlemen untuk ikut serta dan dalam pengambilan kebijakan. Pemerintahan masa Orde Baru di Indonesia berkuasa sejak tahun 1966 hingga tahun 1998 yang merupakan masa pemerintahan Soeharto. Berikut adalah beberapa kebijakan pemerintahan masa Orde Baru dalam bidang politik dan ekonomi. Dalam kebijakan politik, yang pertama pelaksanaan pemilu 1971, yang kedua penyederhanaan partai politik, dan yang ketiga dui fungsi ABRI, dan yang keempat pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Dan adapun kebijakan ekonominya ialah yang pertama rencana pembangunan atau Repelita, dan yang kedua revolusi hijau. Pemerintahan masa Orde Baru juga memperkenalkan kebijakan ekonomi yang disebut dengan ekonomi terpadu terpimpin, yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan cara meningkatkan investasi asing dan menguranginya. Permasalahan yang terkait dengan demokrasi pada masa Orde Lama dan Orde Baru yaitu sebagai berikut. Yang pertama, semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme. Dan yang kedua, pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah. Sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat. Dan yang ketiga, munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan terutama di Aceh dan Papua. Dan yang keempat, kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya. Dan yang kelima, bertambahnya kesenjangan sosial atau perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin. Jawaban soal nomor 5 yaitu demokrasi Indonesia periode reformasi 1998 sampai sekarang. Soeharto terpilih kembali sebagai presiden pada sidang umum MPR pada Maret 1998
Tetapi penyimpangan-penyimpangan pada masa pemerintahan Orde Baru membawa Indonesia pada krisis multidimensi. Diawali krisis moneter yang tidak kunjung reda. Krisis moneter membawa akibat terjadinya krisis politik di mana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil. Kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Akibatnya pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto terperosok ke dalam kondisi yang diliputi berbagai tekanan politik baik dari luar maupun dari dalam negeri. Dari dunia internasional, terutama Amerika Serikat, secara terbuka meminta Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Dari dalam negeri, timbul gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan menuntut Soeharto lengser dari jabatannya. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan dari jawaban saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.